Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Dani kali ia mendaki ke Gunung Ciremai bersama temannya. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Waktu aku tiba di kosan Angga untuk mempersiapkan mendaki ke Gunung Ciremai, wajah Angga sudah terlihat aneh. Kelihatan pucat dan seperti gak ada ekspresi. Seperti orang yang habis melihat hantu. Tapi dia hanya diam saja dan gak mau bilang apa-apa. Di situ aku sudah merasa ada yang gak beres dengan diri Angga. Tapi rencana mendaki tetap jalan. Sebab sayang aku sudah jauh-jauh datang. Pulang dari Surabaya ke Bandung cuma buat memenuhi keinginan dia. Jadi seminggu sebelum pendakian ini, dia mengajak aku untuk naik ke Gunung Ciremai. Katanya dia sudah gak punya teman lagi untuk mendaki, dan dia berjanji ini akan menjadi pendakian yang terakhir. Sejujurnya aku gak tahu kenapa dia kekeh banget dan maksa aku untuk ikut. Aku juga gak berani bertanya kenapa, gak enak juga, atau mungkin dia lagi galau. Jadi ya sudahlah, aku harap di gunung nanti dia mau bercerita. Singkatnya sekitar siang menuju sore kami pun sudah siap untuk berangkat. Kami berangkat pakai motor punya Angga dan aku dibonceng dengan Angga. Di sepanjang perjalanan dari Bandung ke Majalengka dia benar-benar diam. Saat ditanya pun dia cuma jawab iya saja, gak ada ekspresi. Sumpah, aku merasa ini benar-benar aneh. Ini bukan seperti Angga yang aku kenal. Memang dia bukan anak yang ceria atau suka banyol, tapi paling tidak dia suka bercerita soal apapun ke aku. Tapi entah kenapa sekarang jadi agak berbeda. Sebenarnya hatiku merasa berat, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Aku pun jadi berpikir yang aneh-aneh. Aku takut dia kesurupan lah. Aku takut dia kemasukan demit, atau yang paling parah, aku takut kalau sebenarnya dia ini sudah mati dan ini adalah arwahnya. Saat kami tiba di base camp tidak tampak ada yang aneh. Kami seperti biasa melakukan registrasi SIM-Maxi di loket pembayaran. Namun karena itu sudah sore menjelang maghrib, kami pun memutuskan untuk melakukan pendakian esok paginya. Jadi aku membuat tenda di base camp pos pertama itu dekat warung-warung warga. Saat malam hari dan sedang ngopi-ngopi, dia masih belum mau bercerita. Mukanya masih pucat dan kelihatan kedinginan. Di warung itu cuma ada aku dan dia saja. Mungkin karena itu adalah hari kerja, jadi tak banyak pendaki lain yang datang. Melihat dia nggak pakai jaket malam itu, aku pun berinisiatif pergi ke tenda untuk mengambil jaket buat Angga. Dia pun memakai jaket tersebut dan saat itulah dia mau bertanya kepadaku. "Gimana Surabaya?" tanya Angga. "Gimana apanya? Ya sama kayak Bandung, tapi lebih panas," jawabku pada Angga. "Kalau sama kenapa nggak kerja di sini aja, Dan?" "Ya, gue dapat kerjanya di sana. Lu kenapa sih? Kayak orang lagi galau aja, ceritalah." Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya tentang keadaannya. Dia pun mulai bersedia untuk bercerita. Yang intinya dia itu kangen aja sama aku. Katanya aku adalah satu-satunya kawan yang dia punya, yang benar-benar mau mengerti dia. Sebenarnya jujur aja, aku agak aneh mendengar kalau dia kangen sama aku. Selain karena kita sama-sama laki-laki, itu membuat aku agak risih. Dan yang aku tahu dia itu temannya banyak, bukan cuman aku. Aku bahkan selalu iri melihat dia di Instagram atau sosial media yang lain. Sementara aku nggak bisa ikut karena kerja di Surabaya. Dia selalu kelihatan ceria bersama kawan-kawannya itu. Kemudian Angga pun bercerita lebih jauh. Katanya dia dikhianati kawan-kawannya itu, makanya dia galau. Akan tetapi saat aku tanya apa yang mereka lakukan kepadanya, dia sama sekali tidak menjawab. Dia malah diam. Benar-benar diam, tak berbicara sambil memasang wajah datar. Seperti ada kekecewaan yang ia pendam saat ini. Aku tahu ada yang tidak beres, tapi aku belum berani bertanya lebih jauh. Jadi aku diamkan saja dan menunggu dia bercerita sendiri. Dan mungkin saja di pendakian esok hari dia mau bercerita lebih jauh. Setelah beberapa lama aku baru sadar ada yang aneh saat kami ngopi-ngopi di warung itu. Entah kenapa setiap kali ada warga yang lewat, mereka selalu memandang heran ke arah kami. Dan tak ada satupun yang mau masuk ke dalam warung itu.
Malam harinya aku terbaring di dalam tenda berusaha untuk tidur, tetapi mataku tak kunjung terpejam. Kecurigaan-kecurigaan itu masih berkeliaran di pikiranku. Sudah beberapa kali aku mengubah posisi dan tak berani menghadap ke kawanku yang terbaring tepat di samping kiriku. Suara binatang malam terus mengusik ketenangan hati. Gelisah, aku pun memutuskan untuk keluar dari tenda dan pergi ke kamar mandi. Sempat aku melirik ke kawanku itu dan ia terlihat begitu tenang. Sebenarnya aku tahu dia itu aneh, tapi aku tidak tahu kenapa. Biasanya kami akan mengobrol di dalam tenda sampai tertidur membicarakan tentang banyak hal. Namun waktu itu dia benar-benar diam. Tengah malam ketika aku keluar dari tenda, suasana sudah sangat gelap. Hanya lampu warung yang terletak di bawah saja yang menyala dan tak mampu menerangi jalan menuju kamar mandi. Kemudian aku pun bergegas berjalan melewati 2 tenda. Ada hal yang membuat aku bergidik saat kembali dari kamar mandi menuju tenda. Aku melihat ada seorang pria bergamis hitam dengan ikat kepala batik berdiri di depan tenda kami. Pria itu tampak terpejam. Mulutnya komat-kamit seperti membaca doa atau mantra. Meskipun takut, aku bergegas berjalan menghampirinya. Namun saat aku berjalan naik ke lapak tenda, aku sudah tidak menemukan pria itu lagi. Ia pun menghilang entah kemana. Sebenarnya aku tidak ingin mempertulikannya. Akan tetapi ketika akan masuk ke dalam tenda, tak sengaja aku menendang sesajen. Kelopak bunga 7 rupa, dupa, dan aku tak begitu ingat apalagi yang ada di piring kecil itu. Semuanya tumpah. Karena aku terlalu ketakutan dan kaget, aku pun terburu-buru masuk ke tenda dan segera berbaring memejamkan mata, berusaha untuk tertidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kami pun berkemas dan Angga masih tidak bicara. Ingin sekali aku bertanya saat itu juga, ada apa dengan dirinya? Ada apa dengan Angga sahabatku? Tapi pertanyaan itu selalu saja tertahan di dalam hati, tak kunjung aku ajukan. Di seberang sana ada 2 tenda yang berdiri yang merupakan milik satu rombongan. Sepertinya mereka juga akan bersiap untuk mendaki pagi ini. Aku hitung mereka berjumlah 5 orang, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kemudian salah seorang laki-laki dari rombongan itu sempat menyapa dan menghampiri kami. "Bang, mau ngedaki juga atau sudah turun?" tanya pendaki itu. "Baru mau nanjak, Bang," jawabku. "Oh, sendirian aja, Bang?" "Enggak, aku sama temanku, Bang, 1 orang." "Berdua?" tanyanya seperti heran. Kalau mau bareng aja, Bang, sekalian sama kita," ajak pendaki itu. Dengan senang hati aku menerima ajakannya. Selesai sarapan dan berkemas untuk yang terakhir kalinya, kami pun mulai melakukan pendakian. Aku mempersilahkan rombongan mereka untuk berjalan terlebih dahulu, sementara aku dan Angga berada di belakang mengikuti mereka. Di sepanjang awal perjalanan, aku masih tidak berani bertanya dan kawanku pun masih diam. Karena segan, aku hanya bisa menunggu ia mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya dan apa hubungannya dengan teman-temannya. Kenapa dirinya merasa dikhianati. Akan tetapi mungkin karena merasa sepi, aku pun berinisiatif bertanya tentang hal lain kepada Angga. "Angga, gimana kalau lu ikut sama gue kerja di Surabaya?" "Kerja apa?" tanyanya. Angga yang sedang berjalan naik di depanku mulai merespon. "Ya apa aja, nanti aku akan carikan kerjaan di sana. Mungkin kalau begitu kita bisa mendaki bareng lagi seperti dulu. Gunung-gunung di Jawa itu gak kalah cantik." Seketika Angga berhenti dan berbalik. Dia menatapku, kemudian ia pun berkata, "Terima kasih ya, Dan," ucapnya meskipun wajahnya masih datar. Kami berdua akhirnya saling bicara dan membahas tentang pekerjaan dan hal-hal sehari-hari, namun masih enggan membahas tentang kegalauan dirinya. Di sepanjang kami mendaki, rombongan yang berjalan tak jauh di depan kami pun sesekali menatap ke arah kami dengan pandangan yang sangat aneh. Mereka mengernyitkan dahi dan tampak berbicara dengan suara pelan seakan membicarakan kami berdua. Karena risih dengan kelakuan mereka, aku pun memutuskan berhenti terlebih dahulu dan juga menyuruh Angga untuk berhenti agar rombongan itu meninggalkan kami jauh, dan dengan begitu kami berdua bisa tenang mendaki berdua. Namun sialnya, ketika kami tiba di pos 3 dan akan mendirikan tenda di sana sesuai rencana, kami mendapati bahwa rupanya rombongan mereka juga sedang memasang tenda di lokasi tersebut. Terpaksa aku memilih untuk mendaki sedikit lagi agar jauh dari rombongan itu. Kami tahu di atas sana masih ada lokasi untuk mendirikan tenda dan letaknya dekat dengan mata air. Kami pun melanjutkan berjalan, akan tetapi seseorang dari rombongan itu pun memanggil kami. "Bang, kenapa nggak di sini aja bareng kita?" "Enggak, Bang, makasih.
kami mau di atas saja dekat mata air. Loh, emangnya nggak takut sendirian, Bang? Sendirian? Aku sama kawan, Bang, berdua. Kawan yang mana, Bang? Dari tadi aku lihat abang jalan sendirian. Mendengar hal itu, aku langsung memandang heran kepada mereka. Kenapa mereka bisa berbicara seperti itu? Mungkinkah kecurigaanku selama ini benar? Kalau Angga sebenarnya... Jujur saja, aku tidak terlalu kaget ketika mereka berkata bahwa aku berjalan sendirian, karena memang sudah curiga. Akan tetapi, aku juga tidak mau percaya begitu saja dan ingin memastikannya sendiri. Aku pun mulai melanjutkan mendaki menyusul Angga. Waktu itu aku benar-benar bingung. Di satu sisi aku takut kalau dia beneran sudah meninggal. Namun di sisi lain, walau bagaimanapun juga Angga itu adalah sahabatku. Sudah lama kami sering mendaki berdua, traveling berdua. Tapi sejak 4 tahun lalu ketika aku memutuskan untuk kerja di Surabaya, kami benar-benar terpisah. Walaupun masih sering berkomunikasi di media sosial. Namun yang jadi pertanyaan, apa benar dia sudah meninggal? Kenapa dia mengajak aku untuk melakukan pendakian ini? Tapi waktu itu aku masih nggak mau berpikir yang tidak-tidak. Aku mau cari tahu dulu. Aku pun menyusul Angga naik sedikit lagi menuju lokasi yang dekat dengan mata air. Dia masih diam ketika kami sampai di lokasi tersebut. Sesekali aku melirik wajahnya dan memang agak pucat seperti mayat. Waktu kala itu masih siang menuju sore. Aku sempat berpikir bagaimana mungkin hantu muncul di siang hari. Dari sana aku agak skeptis juga dan berharap semua yang aku curigai itu tidak benar. Seperti biasanya kami pun memasang tenda dan bersiap untuk memasak. Akulah yang melakukan itu semua, sementara kawanku itu hanya duduk diam di atas batu sambil melihatku. Sebenarnya agak kesal, tapi aku bisa memakluminya. Lagian juga dia sedang galau, pikirku. Ketika akan memasak, aku mencoba mengajak dia untuk mengambil air di mata air yang tak jauh di belakang sana. Bro, ikut gua yuk ambil air. Dia tidak menjawab, tetapi dia langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan di belakang untuk mengikutiku. Aku senang karena aku ingin mempertanyakan apa yang terjadi padanya saat itu juga. Sumber air itu berupa tetesan dari resapan air hujan dari batu-batuan. Lokasinya agak mirip seperti goa. Dari sana aku mencoba mengambil air ke botol-botol sedikit demi sedikit. Sambil menunggu, aku pun mencoba menanyakan hal yang sudah membuat aku sangat penasaran. Angga, lu kenapa sih sebenarnya? Lu gak bisa diam gini terus. Gue mau tahu sebenarnya lu kenapa. Kenapa lu jadi begini? Angga tidak langsung menjawab. Ia menatapku dengan wajah yang masih sama datar. Kenapa lu bisa berpikir teman-teman lu mengkhianati lu? Emangnya mereka ngelakuin apa? Tanyaku lagi. Angga, lu cerita sama gua. Itu kalaupun juga lu masih nganggap gua itu sahabat lu. Ucapku berharap ia mau bercerita. Angga masih menatapku, tetapi kali ini ada perubahan dari ekspresi wajahnya. Ia kini tampak sedih dan ingin menangis. Dan tak lama kemudian kawanku pun itu berkata, apa lu gak mau berteman sama gua? Bukan begitu, tapi kan gue cuma mau lu cerita sama gua. Bukannya itu gunanya teman, saling berbagi. Dulu kan lu sering cerita tentang apapun ke gua. Mendengar ucapanku itu, dia sepertinya tertegun. Dani, kalau lu tahu sahabat lu sedang tersesat di hutan, apa lu bakal mencarinya? Ya iyalah, jelas, gue bakal cari. Ucapku dengan yakin. Emangnya ada apa sih? Tanyaku yang tentu saja aku penasaran kenapa dia berkata seperti itu. Dalam pikiranku, mungkinkah dia pernah tersesat dan ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Akan tetapi dia pun hanya terdiam. Wajahnya masih sedih. Ia menatapku agak lama sebelum mulai beranjak dari tempatnya berdiri. Ayo ikut gua Dan, ucap Angga kepadaku. Ikut kemana? Dia pun tidak menjawab dan terus saja berjalan meninggalkanku. Aku penasaran. Aku ambil 2 botol yang sudah penuh dengan air kemudian pergi menyusulnya. Dan ternyata ia tidak berjalan menuju lokasi tenda, melainkan ke arah puncak gunung yang hanya berjarak 1 atau 2 jam dari sana. Aku tidak mengerti kenapa dia berjalan ke arah sana. Aku berteriak-teriak memanggil namanya dan memintanya untuk kembali. Bang, mau kemana? Jangan ke puncak sekarang, bakal ada badai di atas sana, teriak seseorang. Rupanya di jalur menuju puncak itu ada satu rombongan lain yang mendirikan tenda di sana. Aku hanya bisa mengangguk tersenyum untuk mengiyakan teriakan mereka. Memang benar, banyak pendaki bersaksi bahwa puncak Gunung Ceremai akan selalu diterpa badai angin dan juga kabut di sore hari, apalagi di musim penghujan seperti waktu itu.
Namun aku tetap mendaki ke puncak untuk menyusul kawanku dan menyuruhnya untuk kembali, karena sangat berbahaya berada di sana saat badai. Dan memang benar saja, setelah melewati jalur bebatuan dan hampir menuju puncak, badai angin datang diikuti dengan kabut tebal. Aku benar-benar panik waktu itu. Aku letakkan 2 botol berisi air di tepian batuan dengan niat nanti saat kembali turun akan mengambilnya lagi. Kemudian aku melanjutkan berjalan untuk menyusul Angga yang sudah jauh di atas sana. Saat tiba di puncak, kabut tebal menyelimuti. Jarak pandang aku perkirakan hanya 10 meter saja. Aku pun terus berjalan meski angin menerpa tubuh. Terlihat ada tiang dan pasak yang menandakan kalau itu sudah puncak. "Angga, di mana lo?" Aku terus berteriak memanggil kawanku itu meski suaranya mungkin kalah dengan suara angin waktu itu. Hingga akhirnya aku pun menemukan Angga sedang berdiri di samping bebatuan besar. Dia berbalik ke arahku tapi hanya sekejap saja lalu ia mulai berjalan kembali. Aku hanya bisa melihatnya di ujung kabut lalu ia menghilang. Angga!" Aku bergegas mengikuti dia yang entah akan kemana. Setiap kali muncul di balik kabut, dia diam berdiri lalu berjalan kembali. Sepertinya dia memang ingin aku mengikutinya dan mungkin akan menunjukkan sesuatu kepadaku dengan mengarahkan ke suatu tempat. Ketika dia kembali muncul, aku memperhatikan dia sedang mencari-cari sesuatu. Kini jalan yang aku lalui mulai mengarah turun melewati batu-batuan besar dan jalanan berpasir. Sesekali pohon edelweiss pun terlihat, menandakan kalau aku masih di sekitaran puncak. Namun semakin berjalan turun, aku sadar bahwa itu sudah berada di area hutan. Angin pun sudah tak terasa kencang lagi dan kabut-kabut mulai semakin menipis. Aku masih berjalan mengikutinya di antara pohon-pohon sambil sesekali berteriak memanggil namanya. Hingga di suatu titik di mana aku lihat dia berdiri diam di antara semak-semak di bawah pepohonan. Sekali lagi aku memanggilnya dan kali ini ia tidak beranjak sama sekali. Ia berdiri mematung sambil melihat ke arah semak-semak itu. "Angga, ada apaan sih? Ayo balik, ini udah sore. Nanti kita kemalaman pas kembali ke tenda." Ucapku pada Angga, namun Angga tetap diam dan masih menatap ke arah semak-semak itu. Kemudian ia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya pelan pada area semak-semak itu. Karena penasaran, aku pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Aku menghampirinya dan menengok ke arah yang ia tunjukkan. Dan sontak saja aku terkejut hebat ketika melihat seonggok mayat yang terbaring di sana. Mayat berpakaian pendaki yang sudah pucat hampir membusuk hingga wajahnya pun tak dapat dikenali. Kenapa ada mayat di sini? Aku benar-benar panik waktu itu. Kalau gini kita harus lapor ke penjaga gunung. Namun dengan tenangnya kawanku itu malah berkata, "Dani, kamu tahu mayat ini siapa?" Aku jelas saja menggeleng. "Ya enggak lah, emangnya lu kenal?" tanyaku. Kemudian aku berpikir sesuatu dan bertanya padanya karena ada yang janggal. Sebentar, kenapa lu bisa tahu kalau ada mayat di sini?" Dia menengok ke arahku dan memasang wajah yang sedih. "Kamu gak mengenalinya? Ini adalah tubuh Putra." "Putra? Siapa Putra?" "Putra teman mendaki gua," jawab Angga. "Bukannya lo sering lihat kami berdua di sosial media?" Seketika aku mengingat kembali wajah teman yang ia maksud. Wajah yang sering dia posting bersamanya di Instagram. Dan ketika melihat lagi wajah mayat itu, sungguh aku bergidik ngeri melihat kulit wajahnya yang sudah pucat biru membusuk tak dapat dikenali. "Aduh, aku gak peduli. Sekarang ayo kita kembali ke tenda. Ini sudah mau maghrib. Besok kita turun gunung dan melaporkan ini ke penjaga gunung." Aku segera meraih tangan Angga yang terasa sangat dingin dan langsung mengajaknya untuk kembali ke tenda. Namun ketika akan berjalan kembali, aku sudah tidak ingat lagi jalur yang kami lewati tadi. Aku bingung jalur mana yang harus diambil mengingat semua area tampak sama tanpa jalan setapak yang biasa ada di jalur pendakian. Mungkin karena itu adalah jalur di tengah hutan. Akan tetapi Angga kemudian mulai melangkah di depanku dan dengan mudahnya dia pun mengambil jalur. Aku yang bingung tanpa berpikir panjang langsung mengikutinya. Kami melewati jalur-jalur yang tadi kami tempuh hingga akhirnya kami pun tiba di puncak. Dan kabut masih tebal serta angin yang masih kencang. Namun sekali lagi, dengan mudahnya Angga berjalan melewati itu semua. Aku yang mengikutinya dari belakang jadi bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan Putra? Kenapa dia mengetahui letak mayat temannya itu?
Setelah kembali ke dalam tenda malam harinya, aku benar-benar gelisah, takut, dan penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Aku berpikir mungkin aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Karenanya aku memilih berada di luar tenda dan membuat api unggun dari ranting-ranting yang ada di sekitaran tenda. Sementara Angga masih terbaring di dalam tenda dengan sangat tenangnya. Sempat aku melihat wajahnya. Dia sangat terlihat sedih dengan wajah yang sangat pucat. Aku tidak tahu wajah pucat itu efek dari kesedihannya atau karena... Malam kini semakin larut. Kayu bakar sudah habis terlahap api dan berubah menjadi bara merah menyala yang sebentar lagi menjadi arang. Aku yang sebenarnya masih gelisah enggan untuk masuk kembali ke dalam tenda. Namun aku tahu kalau aku harus tidur untuk memulihkan energi sebab esok harus turun gunung. Maka dari itu, aku pun menyiram bara api itu dengan air dan bergegas masuk ke dalam tenda dan langsung berbaring di samping sahabatku itu, berselimutkan sleeping bag. Dani, kalau gua tersesat, lu bakal cari gua nggak? Tiba-tiba saja Angga bertanya. Ya iyalah bro, gua bakal cari lu, jawabku pada Angga. Aku yang masih gelisah dan penasaran langsung bertanya perihal kawannya itu. Angga, sebenarnya ada apa sih lu sama Putra? Dia sempat menengok ke arahku dan akhirnya ia pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Putra. Yang intinya bahwa setelah kepergian aku ke Surabaya, dirinya mempunyai teman traveling baru bernama Putra. Dia mengenalnya di forum-forum pendakian. Sebenarnya dia banyak teman jalan, tapi Putra lah yang sering melakukan perjalanan bersamanya. Lagi pula ternyata mereka masih satu kampung. Namun suatu hari ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Cermai, Angga dan Putra memutuskan untuk pergi ke puncak di sore hari. Tentu saja itu berbahaya karena badai pasti menerjang mereka. Angga pun memutuskan untuk kembali, tetapi Putra sepertinya ingin mengabadikan momen badai itu dalam video. Ketika Angga sudah sampai di tenda, ternyata Putra belum turun juga. Rupanya dia salah mengambil jalur turun dan akhirnya tersesat di hutan. Angga menunggu di dalam tenda dan sampai malam tiba Putra pun belum kembali. Angga berniat akan melaporkan hilangnya Putra keesokan paginya. Namun setelah ia turun gunung dan sampai di pos 1, Angga tidak melaporkannya. Dia malah langsung pulang dan katanya dirinya merasa bersalah akan hal itu. Dia menyesal sudah meninggalkan Putra yang sedang tersesat. Setelah kejadian itu, ia merasa stres dan juga depresi. Hingga akhirnya dia menghubungi aku untuk melakukan pendakian bersamaku. Lah, terus kenapa lo merasa dikhianati? Tanyaku pada Putra. Sebab kenapa gua gak melaporkan kejadian itu karena gua merasa kesal sama Putra. Putra ketahuan berselingkuh bersama pacar gua. Aku kaget dengan apa yang ia ceritakan. Hanya karena alasan temannya berselingkuh dengan pacarnya bukan berarti dia harus meninggalkan Putra sendirian yang tengah tersesat. Namun aku tak terlalu ingin menyalahkannya. Sekarang yang terpenting adalah melaporkan kalau ada mayat di hutan. Kalau gua tersesat, apa lo bakal cari gua, Dan? Sekali lagi ia bertanya, dan itu adalah pertanyaan terakhir sebelum aku tertidur pulas dan lupa aku jawab. Mungkin karena kegelisahan dan penasaran itu sudah hilang, aku yang sudah mengantuk akhirnya pun terpejam. Hingga keesokan paginya ketika aku terbangun, aku sudah tidak menemukan Angga di tenda. Ketika aku mencari di seluruh area perkemahan di pos 3 pun dia tidak ada. Hingga aku menyadari bahwa ia pun menghilang. Bahkan tas keril, sepatu, dan segala perlengkapan mendakinya pun juga ikut hilang. Aduh, sebenarnya ada apa sih sama lo, Angga? Batinku saat itu. Saat itu juga aku bergegas menuju puncak dengan membawa tas pinggang dan barang seadanya. Aku berpikir mungkin dia pergi ke tempat di mana mayat itu ditemukan. Walaupun aku tidak tahu kenapa dia harus pergi ke sana. Hari masih pagi ketika aku sampai di puncak. Tampak dua rombongan berada di sana. Satu rombongan yang menggelar lapak di jalur menuju puncak dan satunya lagi rombongan yang menggelar tenda tepat di pos 3. Tetapi aku tidak begitu memperdulikan mereka. Aku langsung saja mencari jalur turun yang kemarin sore kami lalui. Namun meskipun langit cerah, aku tak dapat menemukan jalur itu. Aku berkeliling seputaran area puncak. Dari mulai puncak bagian selatan ke puncak bagian utara, hingga kembali lagi ke selatan pun aku tidak temukan. Sebenarnya aku tidak tahu persis di mana jalur itu. Semua tampak sama. Mungkin karena kabut yang tebal sore hari itu membuat aku tidak terlalu jelas melihat. Bang, nyari apa? Tanya salah satu pendaki dari rombongan itu yang menghampiri dan bertanya. Mungkin karena mereka heran melihat aku yang sudah berkeliling puncak. Aku yang sudah lelah, panik dan tak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya harus menceritakan semuanya kepada mereka.
Tentu saja mereka terkejut mendengar cerita itu. Wajah-wajah itu seketika panik saat mendengar ada mayat tertinggal di hutan sana. "Kalau gitu ayo kita cari," teriak salah seorang dari mereka. "Jangan, kita nggak tahu di mana letak mayat itu. Dia yang sudah melihat mayat itu pun nggak tahu di mana letaknya. Lebih baik kita turun dan laporkan kepada penjaga hutan," ucap seseorang laki-laki yang mungkin ketua rombongan. "Lalu bagaimana dengan temanku Angga?" "Bang, maaf ya, apa benar temanmu itu ikut mendaki? Karena dari kemarin abang itu mendaki sendirian," ucap salah satu dari mereka. Aku tak menyangkal akan hal itu, tapi aku juga tak ingin menggubrisnya. Walau bagaimanapun, aku yang mengalami sendiri kalau kami melakukan pendakian berdua. Aku ingin mencari temanku itu karena aku pernah berjanji kepadanya. Kami pun memutuskan membentuk tim terbagi menjadi dua. Satu rombongan turun gunung untuk melapor dan satu rombongan lagi tetap berada di puncak. Karena siapa tahu Angga kembali dari hutan itu. Dan sudah pasti aku akan ikut rombongan yang tetap di puncak. Setelah berjam-jam lamanya menunggu, akhirnya bala bantuan pun datang. Namun sepertinya mereka belum mengerahkan tim SAR untuk mencari mayat itu. Yang datang hanya para penjaga Gunung Cermai beserta tim penyelamat yang merupakan warga sekitar. Mungkin mereka melakukan pencarian mandiri terlebih dahulu sebelum tim SAR datang. Dengan patokan batuan besar yang aku ceritakan, di mana terakhir kali aku melihat kawanku terlihat di balik kabut tebal itu, mereka pun mulai mencari ke arah jalur di bawahnya. Aku pun ikut menemani mereka mencari ke sana. Dan tak perlu waktu lama, 2 jam saja hingga mayat itu berhasil ditemukan. Mereka menyelimuti seluruh tubuh yang sudah membusuk itu menggunakan kain dan memasukkannya ke dalam kantung mayat lalu digotong menggunakan tandu. Kemudian membawanya ke puncak untuk turun melewati jalur biasa. Ketika di puncak aku heran, kenapa mereka tidak melakukan pencarian lanjutan? Kenapa mereka tidak mencari Angga sahabatku? Aku pun menghampiri salah satu tim SAR penyelamat itu dan bertanya, "Pak, bagaimana dengan temanku Angga?" "Bang, maaf ya, saya nggak tahu maksud abang. Apa temanmu itu juga hilang?" "Iya bang, temanku hilang. Kenapa kalian nggak mencarinya?" ucapku pada orang itu. Air mataku hampir mengalir. Aku tak percaya mereka mengabaikan kehilangan sahabatku. "Sudahlah bang, abang itu mendaki sendirian," ucap salah satu pendaki. Nggak mungkin. Aku mendaki berdua," ucapku dengan kesal. Jujur aku benar-benar ingin menangis saat itu. Nafasku menjadi berat, lelah, panik, dan kesal. Aku tidak percaya dengan apa yang pendaki itu katakan. Sahabatku hilang tetapi mereka abaikan. "Sudah, ayolah bang, kita turun." "Enggak, lalu bagaimana dengan temanku?" teriakku dengan sekuat tenaga. Aku yang memang sudah lelah kemudian jatuh tersungkur dan terduduk. Air mata mengalir deras dan aku menangis sejadi-jadinya. Beberapa pendaki menghampiri aku dan menepuk-nepuk punggungku untuk menenangkan aku. Mereka tidak tahu perasaan aku waktu itu. Aku sudah berjanji akan mencarinya jika ia tersesat. Dan hingga sore pun tiba, kami sudah harus turun karena kemungkinan besar hujan badai akan datang. Aku pun beranjak dari tempatku menangis dan 2 orang pendaki menemaniku dan membopongku. Tetapi aku menepis tangan-tangan mereka karena masih kesal. Aku berdiri di sana, di puncak dekat batu besar itu. Dan kabut tebal pun mulai datang. Aku melihat kembali pada jalur di mana mereka menemukan mayat putra, berharap Angga muncul di balik bebatuan. Namun hasilnya nihil. Sampai angin kencang mulai datang, Angga pun tak kunjung muncul. "Bang, sudah bang, ayo." Seorang pendaki membopongku. Kali ini aku tak menepisnya. Aku berjalan menuju jalur biasa dan turun gunung bersama dengan mereka. Walau masih ada yang mengganjal, dengan berat hati aku pun memutuskan untuk turun gunung. Kami pun tiba di pos pertama yang merupakan titik awal pendakian. Sementara mayat itu mereka bawa ke rumah sakit terdekat. Mereka membawaku ke ruang kantor simaksi pendaftaran. Dan di sana aku dicecar banyak pertanyaan oleh mereka. Aku menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang aku alami. Rupanya mereka masih tidak percaya kalau aku mendaki berdua. Kemudian aku ditunjukkan kalau di buku pendaftaran simaksi hanya ada namaku dan tak ada nama temanku. "Jangan-jangan temanmu itu melakukan pendakian ilegal," ucap salah satu petugas. Namun jelas aku menyangkal. Namun aku hanya bisa menggeleng pelan lalu tertunduk kembali. Aku merasa bimbang dan mulai bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar melakukan pendakian ini berdua? Atau hanya sendiri? Malam itu aku sungguh lelah. Aku pun beristirahat di kantor pendaftaran itu. Hingga keesokan harinya aku masih tetap berada di sana untuk beberapa jam. Aku bimbang apakah harus pulang atau tidak.
sebab masih ada yang mengganjal di hatiku. Ketika aku yang sedang duduk di warung, seseorang tiba-tiba menghampiri. Ternyata itu adalah pria bergamis hitam dan ikat kepala batik yang sebelumnya pernah aku lihat di depan tenda malam itu. Sontak aku terkejut melihatnya, dan tanpa isyarat lalu pria itu pun berkata, "Pulanglah, relakan kawanmu itu, dia sudah tenang." Setelah berkata demikian, ia kemudian berlalu pergi, meninggalkan aku yang masih bimbang dengan keadaan dan mencerna apa maksud di balik perkataannya. Siang harinya aku pun memutuskan untuk pulang. Tidak ada gunanya aku tinggal di sana berlama-lama. Dua rombongan pendaki yang kemarin ikut mencari pun sudah pulang sejak pagi. Akhirnya aku pun mengendari motor milik Angga untuk pulang, dan setelah berpamitan dengan para petugas yang ada di sana, aku pun langsung meluncur mengendari sepeda motor menelusuri jalan setapak untuk menuju jalan raya melewati kebun-kebun warga. Sempat aku berhenti sejenak untuk melihat Gunung Cermai itu dari sana, dan berpikir mungkin Angga masih ada di sana. Setelah tiba di kosan Angga, aku tidak menemukan siapapun di sana. Lantas aku berinisiatif pergi ke kampungnya dan mengabarkan perihal kehilangan Angga. Dan setelah sampai di sana, aku pun menceritakan semuanya kepada keluarga Angga. Tentu saja mereka sangat terpukul atas berita tersebut, terutama ibunya yang tak henti-hentinya menangis. Ceritanya terdengar pilu. Aku hanya bisa menatapnya tanpa bisa berkata apapun. Dan sampai saat ini, aku masih belum mengetahui di mana keberadaan Angga. Aku yakin dia masih berada di Gunung Cermai sana, di tengah-tengah hutan. Aku berjanji aku akan kembali lagi ke sana dan mencarinya meskipun mungkin sahabatku itu sudah menjadi mayat. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita yang saya bacakan bisa kita ambil sisi positifnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.